Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin Alayubi Hermas. Saya berasal dari Cilegon, Banten. Dahulu ini masih kawasan Serang, karena sudah makin berkembang kota Cilegon akhirnya memerdekakan diri dari kawasan Serang, Banten menjadi kota mandiri yaitu Cilegon. Cilegon itu terkenal dengan pabriknya Krakatau Steel dan pantainya yaitu Anyer, kawasan Anyer. Dan juga dari Anyer itu terkenal perusahaan Asahi Mas. Banyak juga pendatang dari sini, dari kota-kota yang ada di Indonesia untuk mencari kerja dan melamar di perusahaan tersebut. Di sini saya bukan promosi perusahaan, tapi identiknya Cilegon itu dengan perusahaan tersebut, makanya saya sebutkan. Di sini saya ingin membuat video kesaksian tentang produk-produk Alhusa ini dan manfaatnya ketika saya sudah konsumsi, dan insya Allah itu manjur, yaitu produk air Zam-Zam yang saya beli ini, air Zam-Zam Asma, yang sudah didoakan oleh Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dan kenapa saya membeli produk Alhusa ini? Pada awalnya saya hanya searching di YouTube tentang hal-hal yang gaib seperti mediumisasi, paranormal experience, atau konten-konten indigo, penampakan. Dikarenakan sering membuka konten mediumisasi atau hal-hal yang gaib, secara tidak sengaja di beranda YouTube saya menemukan channel YouTube Padepokan Sapu Jagat, dan di situ maaf kalau ngelihat bawah, saya hanya istilahnya membaca catatan saja karena nggak tahu apa yang diomongin. Jadi bingung kalau sudah membuat konten video, karena belum biasa. Mohon maaf kalau saya sering lihat ke bawah. Dalam pengukuhan kita adalah sebagai khalifah di muka bumi, kita tidak lepas dalam hal gaib. Nyawa saja gaib, Allah saja gaib, keimanan dan pahala kita juga gaib. Maka otomatis dalam pengukuhan kita sebagai seorang pemimpin di muka bumi, tidak lepas dalam hal yang gaib. Dari situ terjadilah pertarungan antara baik dan jahat, antara kodam malaikat kita melawan penyusup iblis di dalam diri kita. Dan dari situ itu juga hasil dari tontonan konten Sapu Jagat, sehingga saya mengerti bahwasannya hal gaib itu selalu berdampingan dengan kita. Yang awalnya video itu dirasa hanya tontonan untuk menghibur, ternyata itu menjadi tontonan kita. Banyak hikmah-hikmah yang di dalamnya. Dalam konten video itu ternyata membuka wawasan kita terhadap hal yang gaib. Jangan dihubung-hubungkan dengan hal yang gaib. Masa sih, Dok? Kan nyawa kita, bahkan hari esok sekalipun itu kan gaib. Tuhan itu juga gaib, pahala kita dan dosa kita juga gaib. Kenapa kita nggak boleh menghubung-hubungkan hal yang gaib? Yang salah itu adalah oknum
yang suka berbohong dan membuat pengakuan palsu atas dirinya itu yang salah, Dok. Dan dari situ saya terpincut dengan konten-konten padepokan Sapu Jagat. Ternyata ada padepokan lain yang mengatasnamakan Sang Hyang Nurjaya Ningrat. Ternyata itu masih satu jalur dengan sampai padepokan Satu Jagat. Dalam kode password mediumisasinya gitu. Terus kayak padepokan santri batik gitu kan, padepokan sang santri yang diimami Gus Imam. Saya ngefans sama Gus Imam karena kelihatan gagah dia, sang santri itu. Terus padepokan santri batik yang tampan itu Gus Ibnu, seperti pemain kalau salah Indosiar itu kerajaan itu mirip itu, ada seorang artis yang mirip Gus Ibnu. Terus padepokan gaul yang dipimpin oleh Gus Yasin kalau tidak salah namanya. Terus padepokan santri misteri dan yang lain-lain. Ya, saya lihat video-videonya ternyata menjadi tontonan saya gitu, untuk percaya produk Al-Husaini itu insya Allah itu dari Allah. Setelah saya yakin dengan produk tersebut, dengan paparan dalam konten tersebut, ya setidaknya saya coba dengan produk yang dijual dengan Majelis Al-Husaini. Kan biayanya juga untuk padepokan itu membangun masyarakat supaya kita itu berguru kepada yang sejatinya guru yang mursyid insyaallah. Bukankah kita ini merindukan seorang khalifah yang menuntun kita untuk menjadi wasilah doa, wasilah ibadah kita kepada Allah, yang belum tentu kita itu doanya sampai gitu, ibadahnya sampai kepada Allah. Dan akhirnya saya yakin dengan produk air zam-zam yang diasma oleh Sang Hyang Nurjaya Nirwana ini airnya tinggal sedikit, saya mau beli lagi. Dan saya juga baru-baru ini mau beli obat herbal dari produk Al-Husaini. Bisa dilihat ketika produk itu sampai, dan itu membuat saya senang sekali, walaupun air zam-zamnya menurut saya agak sedikit mahal ya. Bagaimanapun itu kan istilahnya wasilah doa yang membuka hidayah pintu kita menuju Allah. Giliran seorang wali gitu menunjukkan dirinya karena sudah kepepet mau akhir zaman kan. Biasanya kan wali yang mursyid itu bersembunyi gitu. Dan istilahnya nggak banyak orang umum yang menggapai beliau gitu. Banyak murid-muridnya otomatis yang menghalangi kita untuk belajar agama dengan beliau gitu. Giliran beliau menunjukkan dirinya melalui dakwah yang di YouTube, kenapa kita menentangnya gitu. Dan alhamdulillah setelah saya membeli produk Al-Husaini itu ada perubahan di dalam hidup saya, seperti halnya penyakit atau mungkin hal-hal yang gaib yang dahulu itu belum terselesaikan, seperti halnya santet, terus amalan-amalan yang tidak bersanad, terus lagi ya ilmu sihir itu yang belum tentu khodamnya itu menyerah untuk menyesatkan kita. Dan akhirnya saya beranikan diri membeli air zam-zam itu. Alhamdulillah gitu. Yang dahulu saya masih kecil itu sering sakit-sakitan,
dan kita itu seakan-akan dibuat linglung gitu. Maupun sholatnya, ibadahnya, maupun hidup kepintaran dan keseharian kita itu selalu diganggu gitu. Entah itu saripati kita disedot sama jin itu, terus sukma kita entah diambil berapa kan. Dari situ membuat saya terenyuh hatinya untuk membeli produk tersebut. Alhamdulillah ada perubahan dari diri saya yang dahulu itu, apalagi pas puasa itu amandelnya kumat. Waktu saya masih kelas SMP ataupun SMA sudah tidak terlalu parah, karena waktu SMP itu saya dicabut amandelnya. Mau naik kelas SMP saya dicabut amandelnya, yang satu awalnya ada 2, dan itu sangat sakit sekali pas dicabut amandelnya. Di terapi saya berobatnya, dan seorang tabib itu hanya menganjurkan untuk minum obat-obatan herbal, maupun suruh minum air es agar bisa mendinginkan luka akibat dicabut amandelnya. Malah nambah parah gitu. Saya muntah darah selama 2 minggu. Entah itu 1 hari muntah darahnya berapa gitu, akibat sakit itu dicabutnya itu, sehingga darahnya itu masih. Lalu dibarengi dengan demam juga akibat dicabut amandel satunya lagi. Ya, dari situ tidak lepas yang namanya, walaupun sudah dicabut, amandel satu laginya kan masih berfungsi. Dan disitu malah nambah parah kalau amandel dicabut itu. Seakan-akan imun kita itu disedot, berkurang imun kita, kesehatan kita. Walaupun amandel juga dapat menyebabkan sakit. Dan itu membuat saya waktu puasa itu ludahnya banyak, akibat tidak terlalu sering. Akibat puasa itu ternyata bukannya penumpukan ludah itu kan, kalau puasa itu kan banyak, ditambah dengan tenggorokan yang panas gitu akibat amandel ini, ya otomatis secara tidak langsung amandel itu bereaksi gitu. Panas dalam tenggorokan ini membuat ludahnya semakin banyak. Dan itu waktu SMP saya semakin gak tenang gitu. Setiap kali saya menahan ludah, pasti ludahnya itu akan semakin banyak, sehingga gak ada pilihan lain selain kalau puasa itu ya ditelan gitu. Jadi gak haus puasanya, yang gak ada pilihan lain gitu. Lepas dari itu pun artinya sakit-sakit itu membuat otak kita itu juga terpengaruh gitu, gampang linglung, gampang tidak fokus, akibat bentar-bentar sakit, bentar-bentar sembuh gitu. Seakan-akan kita itu dipermainkan gitu. Dan hal itu membuat saya waktu masih remaja itu menderita gitu istilahnya. Bentar-bentar sakit, entah beberapa bulan, entah beberapa tahun. Entah itu sakit ringan seperti masuk angin ataupun demam. Yang paling parah adalah waktu saya masih TK itu, sampai dirawat di rumah sakit kurang lebih 4 minggu atau 3 mingguan sakit. Adik saya pun yang masih bayi pun berlaku gitu, sama seperti saya masih kecil, dirawat, sesak nafas gitu. Kalau bukan akibat kodam keilmuan, siapa lagi gitu.
Akhirnya saya minumkan air zam-zam ini, insya Allah ada perubahan di dalam diri saya. Dalam mengkonsumsi air zam-zam tersebut, alhamdulillah ada perubahan. Dalam segi ibadah lebih tenang, terus pun gampang fokus, gampang bahagia. Pokoknya aneh saja gitu. Seakan-akan dada saya itu ya adem gitu. Walaupun banyak godaannya gitu, masih tergoda sama nafsu sendiri, tapi ya insya Allah ada malaikatnya itu tidak tinggal diam, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Adik saya pun yang masih bayi ini, masih balita ini, kemarin sakit itu dia. Saya minumkan istiqomah. Alhamdulillah ada perubahan. Walaupun kalau misalnya saya diamkan mungkin itu akan sesak nafas gitu. Saya minumkan, kadang demamnya turun, kadang juga naik. Saya minumkan lagi, turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah mulai membaik, alhamdulillah menuju kesembuhan. Dan juga air zam-zam juga istilahnya tidak cuman penyakit ya, keajaiban itu juga secara tidak langsung terjadi gitu. Seperti tadi malam saya ada berfirasat yang tidak enak, dan saya berdoa kepada Allah menggunakan air zam-zam itu, ya Allah, lindungilah kami dari makar jin fasik di dalam keluarga saya. Besoknya saya mendengar, hari ini saya mendengar wak saya, dan mungkin memang wak saya yang laki-laki itu tidak fokus, habis pulang kerja ingin menjemput anaknya yang lagi sakit di pesantren dan tidurnya hanya 1 jam, ya wajar terjadi kecelakaan di dalam tol. Dan alhamdulillah tidak mengakibatkan fatal gitu, hanya sesak di dada saja, sakit di dada akibat benturannya, tidak patah tulang, tidak pingsan, koma gitu. Walaupun terjadi kecelakaan, itu merupakan istilahnya wasilah doa itu memang ada, apalagi itu diriadohkan istilahnya seorang yang dapat derajat di sisi Allah, mendapatkan derajat di sisi Allah. Kita kan nggak tahu siapa dia yang mendapat derajat di sisi Allah. Yang kita tahu itu kita harus menggunakan hati nurani kita gitu. Jangan cuma hanya nalar saja. Seorang wali itu ya kan, mereka itu dalam lindungan Allah, otomatis yang diandalkan adalah kode malaikat yang ada dalam kalbu kita lah. Hati nurani itu sendiri yang menyambung dari Allah. Dok, ente itu nggak benar-benar menyembuhkan, tapi menanggulangi dengan cara mengobati dengan cara obat-obatan dan operasi. Ente juga nggak bisa apa-apa ketika sebuah penyakit pasien itu terjangkit sudah terlalu kronis, seperti halnya koma dan yang penyakit yang belum tentu bisa disembuhkan, seperti penyakit modern yang saat ini belum bisa disembuhkan atau masih tahap pembelajaran untuk bisa menyembuhkan penyakit itu, seperti HIV, kanker yang sudah kronis, dan lupus. Lagi tergantung sugesti orang tersebut dan iman orang tersebut. Kalau keinginan kuat untuk sembuh itu pasti insya Allah kabulkan, tapi keinginan seperti apa? Banyak saya dengar orang cerita tentang penyakit kronisnya itu dengan pengobatan dokter yang enggak istilahnya tertolong lah. Mereka itu lebih memasrahkan diri kepada sang penciptanya ketimbang
apa istilahnya, usaha manusia sendiri gitu. Ketika seorang yang sudah pasrah akan hidupnya, pastilah Allah juga mendengar, atau Tuhan juga mendengar perkataan permohonan hambanya dengan tidak menuntut. Cukup sekian dari video kesaksian saya. Semoga kalau ada salah kata saya mohon maaf, itu dari pribadi saya. Kalau itu ada sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah, dari ucapan saya. Sekian, terima kasih kepada Padepokan Sabu Jagat yang telah berani berdakwah lewat YouTube dan membuat banyak orang mendapatkan hidayahnya Allah di akhir zaman ini. Sekali lagi saya banyak terima kasih. Sekali lagi, kesembuhan itu janganlah sebagai suatu nikmat saja, tapi ujian juga untuk kita. Karena sakit juga ternyata itu insya Allah jalan hidayah kita. Kalau sampai pun kita nggak sembuh-sembuh, disyukuri saja. Mungkin itu Allah membuat jalan kepada kita supaya mendapatkan hidayahnya. Kok hidayah gitu, sakit kok mendapatkan hidayah gitu. Ya di zaman memangnya orang syahid itu tidak cuman di medan perang, tapi kan dari sakit itu insya Allah bukan hanya dari jin, tapi dari Allah juga untuk membuka jalan hidayah kita, biar kita mati secara husnul khotimah insya Allah. Nabi juga kan istilahnya meninggalnya sakit dahulu. Terus sahabat-sahabat pun, sahabat seperti Amr bin As itu pun syahid secara kena wabah kalau Amr bin As. Terus apalagi yang mati karena meninggal itu, ya banyak lah kalau di kisah-kisah Nabi itu para sahabat yang meninggal karena sakit. Kita ya alhamdulillah saja, jangan apa-apa menuntut biar sembuh. Belum tentu kesembuhan juga nikmat dari Allah gitu. Ya sekian dari saya, mohon maaf panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.